Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Antoni Saputra, biasa dipanggil Anton. Saya kuliah di STAI Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 11/2023 0039. Insya Allah, saya di sini ingin memaparkan atau menjelaskan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah hukum perikatan, yaitu dengan judul perikatan yang lahir dari undang-undang. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan perikatan dan hubungannya dengan perjanjian. Yang kedua, sebutkan sumber hukum perikatan. Yang ketiga, bagaimana konsep perikatan menurut pasal 1354 KUH Perdata. Yang keempat, bagaimana konsep perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1360 KUH Perdata. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian perikatan dan hubungannya dengan perjanjian. Apa sih perikatan itu, terus apa sih hubungannya dengan perjanjian gitu. Nah, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak dalam bidang harta kekayaan. Nah, menurut ahli yaitu Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jadi singkatnya itu, perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang biasanya berkaitan dengan uang, barang, atau jasa. Nah, dalam hubungan ini ada satu pihak yang berhak meminta sesuatu dipenuhi dan ada pihak lain yang wajib memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan kesepakatan atau aturan hukum. Nah, contohnya misalnya Andi membeli laptop dari Budi seharga 5 juta. Andi wajib membayar harga laptop sebagai pembeli, dan sedangkan Budi wajib menyerahkan laptop kepada Andi sebagai penjual. Itu contoh sederhananya. Selanjutnya yaitu hubungan perikatan dengan perjanjian gitu. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, nah hubungan antara perikatan dan perjanjian sebagai berikut. Pertama itu, perjanjian merupakan dasar yang melahirkan suatu perikatan. Yang kedua, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Nah, jadi menurut pasal ini itu perikatan bisa muncul karena adanya perjanjian atau karena undang-undang. Jadi kalau dua orang membuat kesepakatan, dari kesepakatan itu akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain dari perjanjian, perikatan juga bisa terjadi karena aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Contohnya, Andi sedang berjalan di jalan raya. Nah, lalu tanpa sengaja menabrak motor milik Dika hingga rusak. Nah, meskipun Andi dan Dika tidak pernah membuat perjanjian, Andi tetap wajib mengganti kerugian karena kewajiban tersebut muncul berdasarkan ketentuan undang-undang, bukan karena adanya kesepakatan. Nah, selanjutnya contoh 2 itu, misalnya Rina membeli motor dari Budi seharga 20 juta. Nah, setelah keduanya sepakat, muncul perikatan tuh. Nah, Rina wajib membayar harga motor karena dia sebagai pembeli. Sedangkan Budi wajib menyerahkan motor tersebut sesuai kesepakatan karena dia sebagai penjual gitu. Pembahasan kedua yaitu sumber perikatan. Nah, di sini ada 2 poin. Pertama, perikatan yang lahir dari perjanjian ada dalam buku 2 dan 3 KUH Perdata. Yang kedua, perikatan bersumber dari undang-undang berdasarkan pasal 1352 sampai 1353 KUH Perdata. Jadi lebih singkatnya itu penjelasannya, perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi karena ada kesepakatan antara dua orang atau lebih. Nah, setelah sama-sama setuju, otomatis muncul hubungan hukum yang membuat masing-masing pihak punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Contohnya, Doni menyewa rumah milik Budi selama 1 tahun dengan harga 15 juta. Nah, setelah mereka sepakat, lahirlah perikatan. Doni wajib membayar uang sewa sesuai kesepakatan, sedangkan Budi wajib memberikan hak pada Doni untuk menempati rumah tersebut selama 1 tahun sesuai kesepakatan. Nah, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, nah pihak yang dirugikan berhak menuntut sesuai ketentuan hukum.
poin 2 yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang itu artinya hak dan kewajiban seorang muncul karena aturan hukum, bukan karena ada perjanjian atau kesepakatan dulu. Jadi meskipun orang nggak pernah bikin perjanjian, undang-undang tetap bisa mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengganti kerugian. Misalnya tetangga kamu lihat rumahmu kebanjiran saat kamu sedang pergi. Nah, dia membantu menyelamatkan barang-barangmu tanpa diminta. Karena tindakannya bermanfaat dan diatur oleh hukum, nah bisa timbul hak dan kewajiban tertentu antara pemilik rumah sama tetangga yang menolong itu. Selanjutnya contoh 2 yaitu misalnya Andi menabrak motor milik Budi sampai rusak. Nah, walaupun Andi dan Budi nggak pernah bikin perjanjian, Andi tetap wajib mengganti kerugian karena kewajiban itu muncul dari undang-undang akibat perbuatannya yang merugikan orang lain. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu konsep perikatan berdasarkan pasal 1354 KUH Perdata. Nah, menurut buku 3 pasal 1354 KUH Perdata, Jackward naming adalah keadaan ketika seseorang secara sukarela mengurus kepentingan orang lain tanpa adanya perintah atau kuasa dari orang tersebut. Nah, dengan melakukan tindakan tersebut, orang yang mengurus kepentingan itu secara otomatis berkewajiban untuk melanjutkan dan menyelesaikan urusan tersebut sampai pihak yang berkepentingan mampu mengurusnya sendiri. Nah, oleh karena itu, inti dari Jackward naming adalah adanya seorang yang bertindak sebagai wakil tanpa memperoleh kuasa terlebih dahulu dari pihak yang diwakilinya. Nah, maksudnya itu Jackward naming adalah keadaan ketika seseorang secara sukarela membantu mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta atau diberi kuasa gitu. Nah, contoh agar bisa disebut Jackward naming itu ada syaratnya. Pertama, yang diurus memang kepentingan orang lain. Terus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan karena perintah, perjanjian atau kewajiban dari undang-undang. Selanjutnya, orang yang membantu sadar bahwa ia sedang mengurus kepentingan orang lain. Selanjutnya itu terakhir, ada keadaan yang membuat tindakannya memang perlu dilakukan gitu. Nah, contohnya misalnya Budi sedang pergi ke luar kota. Nah, saat itu atap rumah Budi bocor karena hujan deras. Nah, tetangganya kan misalnya baik banget gitu ya, contohnya namanya Andi lah. Nah, segera memanggil tukang untuk memperbaiki atap agar rumah Budi tidak semakin rusak. Nah, Andi melakukannya tanpa diminta atau diberi kuasa. Setelah Budi pulang, ia wajib mengganti biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh Andi gitu. Namun Andi tidak boleh menuntut upah atas bantuannya karena sifat Jackward naming itu yaitu sukarela gitu, tidak meminta atau mewajibkan adanya upah gitu. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir yaitu konsep perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Nah, dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain atau orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu atau mengganti kerugian tersebutnya. Nah, pasal tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai hak seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan. Nah, maksud pasal ini tuh misalnya kalau seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan orang lain rugi, maka orang tersebut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Orang yang dirugikan juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Nah, agar suatu tindakan bisa disebut perbuatan melawan hukum, ada beberapa syarat. Yaitu pertama, harus ada perbuatan. Nah, perbuatannya itu bisa karena tindakan aktif atau tindakan pasif atau lalai. Nah, contohnya tindakan aktif itu misalnya perbuatan yang disengaja dilakukan oleh seseorang karena niat ingin merugikan orang lain gitu. Contohnya Andi sengaja memecahkan kaca rumah Budi. Nah, itu kan sengaja tindakan aktif, maka dia harus ganti rugi karena tindakan tersebut. Terus tindakan karena kelalaian atau tindakan pasif yaitu misalnya pemilik gedung tahu ada genteng yang hampir jatuh tetapi tidak segera memperbaikinya. Nah, selang beberapa hari ada
orang yang lewat. Nah, genteng itu lalu jatuh mengenai orang tersebut dan orang tersebut itu terluka. Nah, walaupun pemilik gedung itu tidak melempar ke orang itu secara sengaja, nah kan, tapi gedungnya itu gentengnya rubuh karena pemilik gedungnya tidak memperbaiki gitu. Jadi itu disengaja atau kelalaian yang dilakukan oleh pemilik gedung karena tidak segera memperbaikinya. Nah, syarat kedua yaitu melawan hukum. Nah, dulu sebelum tahun 1919, suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum kalau benar-benar melanggar aturan yang tertulis dalam undang-undang atau melanggar hak orang lain yang diakui oleh undang-undang. Nah, namun sejak putusan Hoggrad tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum itu menjadi lebih luas. Nah, sekarang suatu perbuatan bisa dianggap melawan hukum meskipun tidak melanggar undang-undang secara langsung, asalkan memenuhi salah satu dari kondisi, yaitu pertama, melanggar hak orang lain, kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum, yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan, yang keempat, bertentangan dengan kepatutan. Contohnya, misalnya seorang pengusaha membuang limbah ke sungai padahal itu tuh dilarang oleh peraturan gitu. Nah, itu tuh melanggar kewajiban hukum gitu, bertentangan dengan kewajiban hukum. Contoh dua yaitu misalnya bertentangan dengan kesusilaan, yaitu seorang menyebarkan fitnah yang merusak nama baik orang. Nah, itu tuh termasuk jenis perbuatan yang melawan hukum gitu. Selanjutnya syarat ketiga yaitu kesalahan. Nah, kesalahan adalah keadaan ketika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik dengan sengaja maupun karena lalai atau kurang hati-hati. Nah, sengaja berarti pelaku tahu atau sudah memperkirakan bahwa tindakannya bisa merugikan orang lain. Terus kalau lalai itu berarti pelaku sebenarnya bisa mencegah kerugian itu, tetapi karena kurang hati-hati atau mengabaikan kewajibannya, kerugian tetap terjadi gitu. Misalnya seseorang baru bisa dimintai tanggung jawab jika memang ada unsur kesalahan tersebut. Nah, namun kalau ada alasan yang menghapus kesalahannya, misalnya keadaan tertentu yang membuat pelaku tidak bisa disalahkan, maka meskipun perbuatannya termasuk perbuatannya melawan hukum, pelaku tidak wajib bertanggung jawab atau membayar ganti rugi. Selanjutnya yaitu kerugian. Nah, kerugian adalah yang dialami seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kerugian ini bisa berupa kerugian materi seperti kehilangan uang atau barang, maupun kerugian lain yang timbul akibat perbuatan tersebut. Nah, di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang secara khusus mengatur berapa besar ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum. Karena itu dalam praktiknya hakim biasanya menggunakan aturan atau prinsip yang hampir sama dengan ganti rugi karena wan prestasi atau ingkar janji untuk menentukan besarnya ganti rugi. Contohnya misalnya Andi menabrak pagar rumah Budi karena mengemudi dengan ceroboh. Nah, akibatnya pagar rusak dan Budi harus mengeluarkan biaya 5 juta untuk memperbaikinya. Nah, dalam hal ini kerusakan pagar dan biaya perbaikannya merupakan kerugian yang harus diganti oleh Andi. Nah, jadi orang yang menyebabkan kerugian wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Nah, syarat terakhir yaitu hubungan sebab akibat. Nah, hubungan antara perbuatan seseorang dengan kerugian yang dialami orang lain. Artinya harus bisa dibuktikan bahwa kerugian itu memang terjadi karena perbuatan pelaku. Kalau hubungan ini tidak bisa dibuktikan, maka pelaku tidak bisa dimintai tanggung jawab. Nah, ada dua teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Pertama, syarat mutlak. Menurut teori ini, suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab jika tanpa perbuatan itu kerugian tidak akan terjadi. Jadi, semua hal yang menjadi penyebab terjadinya kerugian dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya misalnya Andi mendorong Budi hingga terjatuh dan tangannya patah gitu, mendorong. Terus teori kedua yaitu sebab yang wajar. Nah, menurut teori ini tidak semua penyebab dianggap bertanggung jawab.
Hanya perbuatan yang secara wajar memang bisa menimbulkan kerugian yang dianggap sebagai penyebab, yaitu penilaiannya didasarkan pada akal sehat dan pengalaman umum. Nah, jadi kesimpulannya, perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban tanpa harus didahului oleh suatu perjanjian. Selain dapat bersumber dari perjanjian, perikatan juga dapat timbul karena ketentuan undang-undang, seperti dalam Jaguar Naming pasal 1354 KUH Perdata, yang mengatur pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela tanpa kuasa, serta perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian akibat perbuatannya. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, dapat dipahami bahwa hukum perikatan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menciptakan keadilan dalam hubungan hukum di masyarakat. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.